Pemerintah Kabupaten Ende cukup serius dalam memutuskan rantai penularan virus corona atau COVID-19. Sebagaimana kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali Kota Kupang, angka positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test masih bertahan pada angka 0. Awal pekan lalu, 13 April 2020, Bupati Ende Jafar Ahmad mengeluarkan kebijakan terbaru. Jam operasi 3 pasar dalam kota Ende dan usaha-usaha pertokoan dibatasi. Demikian juga tempat-tempat usaha warung makan. Operasi tempat-tempat penjualan hanya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Juga Pasar Potulando atau lebih dikenal Pasar Malam atau Pasar Senggol. Sedangkan Pasar Bongawani dan Pasar Wolowona hanya sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kebijakan ini sungguh-sungguh diterapkan di lapangan? Bagaimana aparat keamanan yang adalah bagian dari tim gugus tugas menertibkan pemilik tempat usaha yang melanggar? Tim kabar khusus Flores TV menelusuri kota Ende pada Sabtu malam 18 April 2020, khususnya di Jalan Kelimutu yang adalah salah satu jalan utama di kota Ende, Pulau Flores. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jalan Kelimutu agak lengang sekalipun masih ada kendaraan yang melintas. Ditemukan sejumlah tempat perbelanjaan masih buka, masih melayani pembeli. Sedikit saja warga yang memakai pelindung diri seperti masker. Bahkan pelayan kios tidak memakai masker. Tempat-tempat usaha, warung makan tak jauh berbeda, juga tempat jualan gorengan. Bahkan di Pasar Senggol, sebuah tempat perbelanjaan masih melayani pembeli hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Sepanjang jalan itu, tak satu pun aparat keamanan dari gugus tugas yang melintas. Warga pengusaha pun tak sedikit pun memiliki rasa takut akan adanya peringatan dan penertiban. Adakah aparat sengaja mengabaikan tugasnya? Adakah pengusaha-pengusaha ini sengaja dibiarkan, tak mengindahkan imbauan dan kebijakan pemimpin daerahnya? Atau adakah mereka tidak mengetahui kebijakan itu? Seorang penjual mengungkapkan alasannya kenapa masih berjualan hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Jam 8 tuh harus tutup. Oh iya. Cuman saya tuh di sini ya karena modal belum dapat, masa kita mau tutup. Oh iya. Sama juga kita dibunuh pelan-pelan kan. Semuanya pedagang tukang sate, warung padang Masih dagang terus. Kita nih ya namanya rakyat kecil. Iya. Namanya dagang barang mateng, keluar dari jam 6. Iya. Habis sholat maghrib. Masa kita mau tutup jam 8? Modal belum dapat. Iya. Ya di situ harus kayak petugas harus sadar. Yang penting kita anjuran jangan makan di tempat, bungkus bawa pulang, itu saya ikuti. Kita pun tahu kebijakan pembatasan jam operasi tempat usaha mesti diikuti dengan kebijakan pendukung. Warga yang terhalang pendapatan hariannya semestinya juga ditopang oleh bantuan sosial pemerintah. Jika tidak, imbauan dan kebijakan lebih banyak dilanggar demi sesuap nasi. Jika dipaksakan tidak melanggar, warga juga akan sangat terhimpit keadaan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan pembatasan jam aktivitas masyarakat, tentu ini bagian dari salah satu strategi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Ende. Kita meminta kebijakan lanjutan selain pembatasan, tetapi juga ada dukungan kebijakan anggaran, tidak saja hanya kepada rakyat yang kelas ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga kepada pedagang kaki lima atau para ojek
ataukah kepada restoran, ataukah rumah makan kecil, warung, kios, sehingga memberikan suplai dukungan anggaran. Di dalam situasi seperti ini mereka tidak mengalami drop ekonomi yang sangat berlebihan, dan kemudian mereka mendapatkan ketahanan ekonomi untuk menghidupkan keluarga. Pandemi virus corona memang menyisakan buah si malakama. Kebijakan yang tidak ditaati akan menjadi formalitas. Kebijakan yang ditaati dengan keterpaksaan akan melahirkan kemiskinan baru. Semuanya ini akan tiba pada satu titik utama. Rantai pandemi corona akan sulit diputus. Harapan kita akan bebas corona pun hanyalah menjadi milik segelintir orang. Terkait dengan masih banyak warung, kios, toko yang belum mengindahkan sepenuhnya himbauan dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ende, maka saya menyarankan kepada pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Ende ini untuk melakukan sosialisasi kebijakan melalui kerjasama dengan media. Tapi juga yang kedua, terhadap kebijakan yang ada itu kita menghimbau kepada pemerintah supaya memperbanyak lembaran kebijakan itu, lalu kemudian dibagikan sampai kepada kelompok sasaran. Lalu kemudian yang berikut, kita meminta penegakan hukum oleh tim gugus tugas pencegahan penanganan COVID-19 Kabupaten Ende yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian Resor Ende, dan Dandim 1602 Ende untuk bisa membantu pemerintah melakukan sosialisasi dan penertiban atau penegakan terhadap himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk menahan laju perkembangan COVID-19 Kabupaten Ende ini bisa terwujud. Bila ini dibiarkan, maka kita tentu akan sulit sekali bisa bebas dari ancaman wabah pandemi COVID-19 di Kabupaten Ende. Rupanya kita masih merajut kesamaan harapan dan kebijakan yang tepat agar pandemi ini benar-benar tercegah dengan tepat. Tim Kabar Khusus Flores TV mengabarkan.